Baik, pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan pelajari tentang pengenalan Microsoft Word dan mail merge. Oke, kita akan langsung masuk dalam materinya. Pertama, pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word itu memiliki dua pengertian yang saya ambil, yaitu yang pertama, perangkat lunak mengolah kata word processor andalan dari Microsoft. Yang kedua adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal lain yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Kemudian ada sejarah Microsoft Word. Microsoft Word itu pertama kali diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, contohnya DOS 1983, Apple Macintosh pada tahun 1984, SCL Unix, SO2, dan Microsoft Windows pada tahun 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System tahun 2003, kemudian diganti nama pada tahun 2007 dengan nama Microsoft Office Word. Nah, fungsi dari Microsoft Word itu dibagi jadi 5, yaitu yang pertama ada mail merge, yang kedua ada packbrick, table of content, equation editor, dan auto text table dan thesaurus. Mail merge. Mail merge adalah salah satu fitur dari Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat surat undangan atau dokumen dalam waktu yang lebih cepat. Dengan fitur ini, aktivitas pengiriman undangan akan lebih ringkas karena kita tidak perlu lagi membuatnya satu persatu untuk setiap penerima. Fungsi asli dari Merge sendiri adalah untuk membantu mempermudah dalam pembuatan surat atau tulisan lainnya dalam jumlah yang banyak dengan format yang sama. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk Merge itu ada dua, yaitu dokumen master dan data source. Dokumen master itu biasanya disebut juga dengan main dokumen, yaitu dokumen yang berisi surat tersebut, yaitu dokumen yang merupakan bagian dari surat tersebut yang isinya sama antara satu penerima dengan penerima lainnya. Data source itu adalah suatu file yang berisi informasi yang akan digabung dengan dokumen master. Contohnya daftar nama, alamat, penerima, surat seperti informasi-informasi penting lainnya. Biasanya informasi di data source ini disimpan dalam daftar database atau spreadsheet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT kalian. Oke, pada ACT kita kali ini kita akan membuat mail merge di sertifikat. Jadi yang pertama itu kita harus buat data source-nya dulu. Saya mau buat data source di Excel dengan yaitu yang berisi nama sama company. Nah, nama di sini kalian harus buat 5 ya. Jadi nama sama company ini kalian harus buat 5 yang berbeda-beda. Boleh konten ke nama kalian sendiri atau enggak, terserah. Nah, selanjutnya setelah kita buat ini, kita buat dari data source ini, kita harus simpen. Kita simpen dulu. Contohnya saya masukin ini di dalam aslep materi di bagian folder KTI dengan nama data. Nah, udah. Setelah udah disimpan, kita harus ingat ini, di mana tadi kita simpennya. Kemudian kita harus masuk ke dalam Word-nya untuk buat sertifikat. Nah, untuk buat sertifikat, kalian bisa langsung masuk ke dalam template-nya ya. Jadi kalian bisa buat langsung template-nya di sini, ada di Word. Kalau seandainya mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi saya ambil dari template-nya yang di Word ini, yang ini. Nanti kalian tulis sertifikat, habis kalian cari dari sini. Nah, kalau saya bagian yang ini. Saya ambil yang ini. Nah, kan ini ada nih. Udah dapet nih. Untuk buat habis itu kalian ganti-ganti dulu nih. Contohnya present by nama company ya. Ini nama company. Untuk tanggalnya
kita ganti jadi hari ini. Untuk tim name-nya, kalian ganti jadi nama kelas kalian. Kalau saya 3IA 16. Nah, selanjutnya untuk masukin ke dalam mailing merge-nya, kita masuk ke mailing. Kemudian kita select recipient, lalu use an existing list. Nah, kita cari deh yang tadi kita taruh di mana. Nah, tadi kan kita cari Excel-nya itu kita simpen di nama data-data. Jadi kita klik aja langsung. Nah, di sini ada sheet 1. Ini kebetulan kita itu artinya kita masuknya ke sheet satunya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau kita ambil data-data ini, kita cuma ada sheet 1 doang. Kalau seandainya ada sheet 2, sheet 3, sheet 4, nah di sini ada tulisannya nih, sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 gitu. Dan kita harus milih. Jadi cuma ada satu sheet doang. Nah, kalian harus klik ini ya. Kalian harus checklist ini, first row of data content column header. Jadi supaya nama company yang ada di kolom 1 ini nggak masuk ke dalam datanya. Gitu. Jadi klik OK aja. Nah, setelah ini merge itu bisa digunakan dengan cara seperti ini. Kalian klik ini, lalu kemudian klik insert merge file. Nah, kita langsung harus tuliskan nama sama company. Nah, kita tulis di sini nama. Untuk present by, kita ambil buat company. Nah, cara lihatnya, kalian di preview result. Kalian kecilin dulu supaya gampang kelihatannya. Ya. Lalu kalian preview result. Nah, kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datanya. Dan cara untuk buat supaya surat ini atau sertifikat ini bisa di print, nanti kalian tinggal tulis di finish and merge dan print dokumen. Nah, kalau Al ini dia bakal ngeprint semuanya, nanti 5 sertifikat dengan 5 nama berbeda ini akan keprint semua. Kalau current record itu nanti yang terakhir kalian buka bagian mana? Contohnya nih, saya Prasetyo dengan present by company-nya Dusat. Nah, nanti cuma yang keprint cuma yang ini doang sertifikatnya. Nah, kalau from to itu contoh, kalau kita itu mau sertifikat dengan datanya, data source itu dari ke 1 sampai ke 3. Nanti cuma keprint cuma nama 1 sampai 3 doang. Tuh. Untuk ACT kalian harus buat data source-nya minimal 5. Namanya harus beda-beda sama company beda-beda. Oke? Sekian materi dan CT-nya dari saya. Terima kasih.